Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 226. $10.000. Rosa tersentak kaget setelah mendengar pernyataan itu. Jack pasti berbohong. Dia telah bekerja sangat keras selama sebulan, hanya untuk menerima gaji yang sedikit. Singkatnya, dia adalah seorang supervisor, namun, dia merasa sangat lelah dengan semua pekerjaannya. Di sisi lain, Jack, dengan santai memberitahu pelayan, dia akan memberikan $10.000 sebagai tipnya. Itu terlalu banyak, bukan? Terima kasih banyak, Tuan. Pelayan cantik itu juga sangat senang. Sumber pendapatan yang biasa dia terima, adalah komisi yang mereka dapatkan, dari penjualan alkohol yang mereka layani. Meskipun demikian, komisi ini sangat rendah. Menambahkan komisi itu dengan gaji pokok mereka, totalnya tidak mendekati $10.000. Memang, akan ada pelanggan yang memberi mereka tip, namun, bisa mendapatkan $3 hingga $5.000 sebagai tip mereka, akan membuat hari mereka sangat menyenangkan. Bahkan, jika tamu mereka adalah tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2 atau kelas 3, tip yang murah hati dari mereka, adalah sekitar $2 hingga $3.000. Pelayan seperti mereka, sangat tidak berarti apa-apa di mata para tuan muda kaya. Jika para tuan muda menikmati kebersamaan mereka, pelayan itu akan dihargai. Jika tidak, para tuan muda kaya itu akan meneriaki mereka. Jangan khawatir tentang itu. Jack tersenyum, kesan yang ditinggalkan pelayan wanita itu padanya cukup positif. Dia pada dasarnya, tidak akan mengatakan apapun yang seharusnya tidak dia katakan, selain menjaga senyum profesional di wajahnya. Dia terlihat sangat menghormati semua tamu, yang berkunjung ke tempat ini. Tiba-tiba, Trevor terkekeh. Kamu pria yang sombong, Jack. Komentarnya, masalahnya adalah, seseorang benar-benar mempercayainya. Setelah menyadari Trevor berusaha keras untuk menargetkan Jack, Selena tersenyum dan berkata, Trevor, kamu mengatakan sendiri sebelumnya, kamu tidak banyak belajar saat berada di luar negeri. Kamu menghabiskan setiap hari menikmati hidup di sana, lalu menyombongkannya ketika kamu kembali. Kamu mengatakan kepadaku, kamu ingin bekerja sebagai asisten manajer, dengan perilaku semacam itu. Aku pikir, kamu terlalu penuh percaya diri. Penuh percaya diri. Trevor tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak banyak pilihan untuk manajer wanita itu. Pacarku memalsukan wawancara pendahuluan, dan menolak semua orang yang datang untuk posisi itu, dan hanya menyisakan resumeku dan resume seorang gadis lain. Namun, gadis itu tidak melakukan wawancara, dia bahkan tidak ada. Sampai saat itu, yang perlu dilakukan Sonia hanyalah, memberitahu manajer mereka bahwa, gadis itu sedang sakit dan tidak bisa sembuh dalam waktu dekat. Itu berarti, aku adalah satu-satunya yang tersisa untuk dipilih. Selain itu, aku telah berada di luar negeri selama beberapa waktu, dan resumeku pasti akan lebih menonjol daripada milik gadis itu. Jadi, kamu bisa memberitahuku sekarang, jika itu bukan aku, siapa yang akan berhasil wawancara besok? Siapa lagi yang bisa selain aku? Semakin lama Trevor berbicara, semakin dia menjadi sombong. Ini yang disebut dengan manfaat dari memiliki orang dalam. Apakah kamu mengerti? Itu cukup mengesankan. Selena terkekeh, sebelum melihat Rosa di sampingnya. Dia berkata, oh ya, Rosa, gaji bulananmu sekitar $10.000, kan? Itu tidak buruk, pekerjaan apa itu? Helaan napas keluar dari bibir Rosa. Pekerjaan itu tidak layak untuk disebut, perusahaan kecil itu sangat menyedihkan. Kadang-kadang, mereka tidak akan membayar untuk lembur yang aku kerjakan. Aku adalah seorang supervisor, namun, aku harus melakukan banyak hal di luar lingkup pekerjaanku. Itu adalah pekerjaan konstruksi, dengan gaji yang sangat kecil. Dengan gaji sekecil itu, dikurangi untuk membayar sewa kos bulanan, aku tidak punya banyak sisa uang untuk ditabung, setelah sebagian anggaran, aku gunakan untuk biaya makan dan kebutuhan lainnya. Rosa tersenyum pahit, ketika dia berbicara tentang pekerjaannya, kemudian dia melanjutkan berkata, seorang supervisor di atas kertas, tetapi pada kenyataannya, aku lebih sibuk daripada orang lain. Setelah selesai berbicara, dia memandang Selena dan berkata, Selena, aku ingat kamu cukup cakap di tempat kerjamu yang dulu. Mengapa kamu tidak bekerja untuk perusahaanku? Aku akan berbicara dengan manajerku, untuk melihat apakah mereka bisa menawarkan pekerjaan bagimu. Sekarang, setelah kamu diasingkan dari keluarga Taylor, kamu bukan lagi wanita seperti dulu, dan kamu harus menerima kenyataan saat ini, oke? Setelah Selena mendengar pernyataan Rosa, hatinya tergerak. Sepertinya, Rosa sangat peduli kepadanya, karena dia berharap Selena bisa memiliki kehidupan yang lebih baik bagi dirinya.
Saat itulah Huff berbicara, ya, benar. Tujuanku mengundang Selena hari ini adalah untuk bertanya kepada semua orang, apakah ada di antara kalian yang memiliki pekerjaan yang cocok untuknya. Namun, karena Selena menyebutkan dia sudah mendapat pekerjaan yang baik di awal, dan tidak pasti apakah itu benar atau tidak, aku sedikit malu untuk membicarakannya. Pabrikku kekurangan tenaga untuk memindahkan barang-barang. Jika wanita cantik sepertimu berpikir itu tidak masalah, maka kamu bisa datang bekerja. Dylan merenung. Rahel terkekeh dingin, sebelum mengejek dengan sengaja, apa yang kamu bicarakan? Suaminya menghasilkan 20 juta dolar sebulan, tidak masalah apakah dia bekerja atau tidak, kan? Apakah dia masih perlu melakukan kerja keras? Oh, itu benar, aku hampir lupa. Dylan tertawa histeris. Bab 227. Selena hanya mengabaikan mereka, ketika dia mengeluarkan kartu nama, dan menyerahkannya kepada Rosa. Ini kartu namaku, jadi, simpanlah dulu. Tawaran pekerjaannya akan jauh lebih baik daripada pekerjaanmu saat ini. Aku percaya pada kemampuanmu, kamu orang yang cerdas dan pekerja keras. Baiklah, baiklah. Aku akan menyimpannya. Rosa menganggap, Selena sedang menyombongkan diri lagi. Tetap saja, dia tidak bisa diganggu untuk mengeksposnya, sehingga, dia malah tertawa canggung, sebelum memasukkan kartu nama ke dalam dompetnya. Seringai sinis muncul di wajah Matt. Tidak buruk, kamu masih bisa merekomendasikan pekerjaan kepada orang lain. Aku tidak menyangka, kamu akan merekrut karyawan, dilihat dari tampilannya, pekerjaanmu tidak terlalu buruk. Selena, hanya mengabaikan Matt dalam diam, saat mereka berjalan ke kamar pribadi yang mewah. Astaga, ini kamar yang mewah. Ini pertama kalinya, aku masuk ke sini. Kamar di sini besar sekali. Piano di sini adalah Yamaha, dan layarnya juga cukup besar. Rosa sangat bersemangat, setelah memeriksa setiap sudut dan celah. Tidak buruk, tidak buruk. Semua orang juga mengangguk setuju. Jack, kamu sendiri yang mengatakan, kamu akan membayar tagihan malam ini. Kami tidak akan membayar 1 sen pun. Britney, sekali lagi mengingatkan Jack. Dia tertarik untuk melihat, berapa lama Jack bisa mempertahankan kesombongannya. Jack mengangguk, tentu saja, pesanlah sepuasnya. Dia berbicara. Pesan apa saja, dan kita akan bersenang-senang sebaik mungkin. Lagi pula, tidak setiap hari kita mendapat kesempatan untuk bersantai. Baiklah, baiklah. Bawa menunya ke sini, dan kita akan memesan sekarang. Semua orang harus minum anggur merah dengan benar, dan kita akan memesan yang lebih mahal. Lagi pula, harga minimum yang harus dihabiskan di kamar ini adalah 1 juta dolar, kita tidak akan memesan sesuatu yang terlalu murah. Trevor langsung duduk, dan mulai memesan. Jack, kemudian menoleh ke arah istrinya. Sayang, aku ingin melihatmu menari. Jack berkata dengan berseri-seri di wajahnya. Selena, merasa bingung dalam sekejap. Aku sudah bertahun-tahun tidak menari. Dia mencicit. Lupakan saja, aku terlalu malu untuk menari. Seseorang seharusnya bermain piano, saat Selena menari, kan? Siapa yang akan bermain? Aku sudah bertahun-tahun tidak bermain, dan aku pikir aku sudah lupa cara bermain piano. Huff tertawa getir dan berkata, jika seseorang ingin menari saat yang lain bermain, keduanya harus selaras. Jika demikian, pemandangan itu akan bersatu dan menjadi simfoni yang indah, baik secara visual maupun audionya. Untuk ini, Matt mulai tertawa dingin sambil mengejek. Jika Selena menari, tidak pantas jika orang lain yang bermain piano, Jack. Kamu akan cemburu, jika duetnya berjalan dengan baik, bukan? Itu terlalu sulit untuk dikatakan, jika Jack yang bermain piano, tidak ada dari kita yang akan cemburu. Trevor tertawa dingin, lalu melanjutkan, tentu saja, seseorang di sini tidak memiliki pendidikan yang layak. Dia mungkin akan memainkan lagu yang kacau juga. Ejek Trevor, yang membuat semua orang mulai tertawa. Bagaimana mungkin bagi Selena, bisa menari mengikuti musik yang kacau? Di mata mereka, Jack, tidak lebih dari seseorang yang kasar, yang tidak mempunyai otak. Bagaimana dia tahu 1 atau 2 hal tentang bermain piano? Mereka tidak pernah mengantisipasi, Jack benar-benar mendekati piano, duduk, dan berkata, sayang, aku akan bermain piano dan kamu menari. Mari kita berdua berduet malam ini. Bab 228. Selena menjadi gugup segera. Orang ini adalah seorang prajurit, bagaimana mungkin dia bisa tahu cara bermain piano, meskipun dia tidak selalu bersikap kasar. Musik dan tarian akan sangat sakral, bagi orang-orang yang memahaminya, karena itu adalah sesuatu yang dapat menghubungkan jiwa. Bagaimana mungkin seseorang tidak menganggapnya serius? Dia tidak akan keberatan, jika suaminya bermain piano dengan buruk. Akan tetapi,
Meskipun jika dia menari dengan anggun, dia tidak akan pernah bisa selaras dengan musik yang kacau. Dia sangat berharap, level bermain piano Jack setidaknya tidak terlalu buruk. Hanya dengan begitu, dia bisa dengan paksa menari dengan nadanya. Lupakan saja. Semua orang akan bernyanyi dan menari nanti. Selena tertawa miris, pernyataannya terdengar cukup tertekan. Bahkan, di matanya, ada sobekan kekecewaan dan kesedihan di dalamnya. Dia sudah lama tidak menari, dan dia hampir lupa bahwa Selena, yang dulu, menari begitu anggun di atas panggung seperti angsa. Dia akan merasa berbeda, setiap kali dia naik ke panggung untuk menari saat itu. Seolah-olah, seluruh panggung adalah miliknya, sorak-sorai dari penonton, akan membuatnya merasa sangat puas. Tentu saja, ini adalah masa lalu, dan dia tidak bisa lagi memiliki perasaan yang sama, seperti yang dia rasakan saat itu. Perasaan bagaimana memahami makna yang lebih dalam, dari sebuah tarian, melalui hati dan jiwanya. Kupikir kamu harus melupakannya. Tanganmu dibuat untuk pedang dan tombak, jadi, tolong jangan mempermalukan dirimu, dengan hal-hal elegan seperti memegang piano atau menari. Britney tertawa, nada sinis terdeteksi dalam tawanya. Matt, keterampilan pianomu saat itu cukup mengesankan. Itu akan menjadi penampilan yang sempurna, jika kamu memainkan piano dan tarian Selena. Itu akan menjadi keseimbangan sempurna, antara musik dan tarian. Rahel, mencoba menambahkan bahan bakar ke api. Dia melanjutkan berkata, kalian tidak lagi bersama saat ini, tapi kalian sudah berkencan saat itu, bukan? Kenapa kalian tidak mencobanya lagi? Aku yakin kalian berdua, akan menjadi pasangan yang sempurna. Tidak perlu dikatakan, dia mengatakan semua itu, untuk memprovokasi Jack. Mari kita mulai, sayang. Jack, hanya mengabaikan mereka, saat dia dengan lembut menyentuh tombol hitam dan putih, seolah-olah dia sedang membelai kulit bayi. Menekan sebuah tombol piano, membuat Jack terperanjat. Pertempuran yang telah dia lewati selama 5 tahun ini, hampir membuatnya melupakan mimpi masa kecilnya. Impian masa kecilnya adalah, menjadi seorang pianis. Dia tidak pernah berharap, dia akan menjadi seorang prajurit. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyangka, dia akan bertarung di medan perang untuk mempertahankan perbatasan negaranya. Tentu saja, waktu telah berubah, dan dia tidak lagi menyimpan penyesalan. Berada di medan perang itulah, dia merasakan persahabatan sejati di antara rekan-rekannya. Dia merasakan semangat juang yang tinggi, dengan rekan-rekannya. Jika bukan karena pertempuran hidup dan mati, yang tak terhitung jumlahnya dalam 5 tahun terakhir, dia tidak akan diasah menjadi pisau yang begitu tajam. Sentuhan sederhana itu, membuat pikirannya berpacu tanpa henti. Segera, dia menemukan dirinya berenang dalam kenangan masa kecil, saat dia membenamkan dirinya di dalam alunan suci itu. Semua berubah menjadi orkestra musik dan nada, yang sedang mengelilinginya, saat jari-jarinya mulai menari di atas tombol piano. Tidak mungkin, dia tahu cara bermain piano. Britney sangat terkejut, sehingga rahang bawahnya hampir jatuh ke lantai. Apakah bocah ini, bukan seorang pengantar barang, yang telah terdaftar sebagai tentara selama 5 tahun? Tentunya, tidak ada piano di medan perang, kan? Terlebih lagi, Jack hanyalah orang miskin saat itu. Jika dia bisa menghangatkan diri dan mendapatkan makanan, itu akan membuat hari-harinya menyenangkan. Bagaimana mungkin dia masih punya waktu dan uang untuk belajar bermain musik? Namun, disinilah Jack. Jari-jarinya tampak bergerak sendiri, dan nada harmonisnya membuat semua orang merasa seolah-olah melayang di udara. Alunan nadanya segera mengambil langkah dan berubah lebih lembut, seperti air yang mengalir di bawah jembatan. Ya Tuhan, ini jauh lebih baik daripada guru piano kita saat itu. Dia luar biasa. Huff menelan ludah, benar-benar terperangah. Dia memainkan Rapsodi Kroasia. Rahel, terasa seakan-akan tersengat listrik. Begitulah cara Maxim menggambarkan musik, terutama berfokus pada pasca perang. Bab 229. Setelah perang usai, medan perang masih berdebu, gunungan mayat tergeletak mati, sementara burung gagak menangis di bawah matahari terbenam. Lagu tunggal ini mengejutkan semua orang, karena hati mereka langsung tersentuh. Sedemikian rupa, sehingga gambar-gambar itu, seolah-olah menjadi hidup di benak mereka. Pada saat itu, mereka tidak lagi menganggap Jack sebagai orang yang tidak punya otak. Tidak ada orang lain yang berani berpikir bahwa Jack tidak tahu apa-apa tentang musik. Sebaliknya, merekalah yang benar-benar idiot. Selena begitu tercengang dengan situasinya. Dia tidak pernah menduga, permainan piano Jack telah mencapai tingkat yang begitu mahir. Untuk apa kamu masih berdiri di sini? Cepat pergi ke sana, Selena. Rosa menyenggol Selena segera, setelah dia tersadar dari keterkejutannya.
Baru pada saat itulah, Selena akhirnya kembali ke kenyataan. Selena, kemudian dengan anggun melakukan split, sambil mengangkat tubuhnya sedikit, menyerupai gambar angsa yang terluka. Tubuhnya begitu lentur dan fleksibel, saat kedua lengannya berayun mengikuti alunan musik. Pada saat itu, baik musik dan tarian, mulai menyatu menjadi satu kesatuan. Dengan putaran dari kakinya, tubuhnya mulai perlahan bangkit, karena dia benar-benar tersesat dalam keseimbangan harmonis antara musik dan tarian. Dia tidak dapat melarikan diri dari semua ini, dia telah kembali. Semuanya telah kembali. Selena merasa seperti dia sekali lagi, kembali ke atas panggung dan menemukan perasaan familiar yang dia rasakan saat itu. Kegembiraan dan tekad yang dia rasakan di dalam hatinya. Melodi berhenti, dan tarian pun selesai. Semua orang terpesona, dan mereka tetap seperti itu untuk waktu yang cukup lama. Itu luar biasa. Dylan tiba-tiba mulai bertepuk tangan, dan semua orang tidak bisa tidak bertepuk tangan dengan gemuruh. Tidak lagi penting, seberapa banyak mereka memandang rendah Jack sebelumnya, semua orang bertepuk tangan. Mereka memuji duet kedua pasangan itu, emosi mereka tulus dari hati mereka, dan bebas dari permusuhan dan dendam kecil mereka. Jiwa mereka, tampaknya benar-benar dibersihkan pada saat ini. Itu luar biasa. Pertunjukan yang sempurna, sungguh sangat sempurna. Huff merasa sangat emosional, dia berada di ambang air mata. Aku tidak pernah menyangka, setelah lulus bertahun-tahun yang lalu, aku masih bisa mendengar musik yang begitu kuat dan menyaksikan tarian yang begitu sempurna. Katanya. Kedua aspek itu digabungkan dengan sempurna. Huff sangat emosional, dia mengulangi kata sempurna hingga 4 kali. Sayang, tarianmu bisa mengikuti alunan musikku dengan baik. Jack tersenyum sambil bangkit dari tempat duduknya. Kamu memainkan piano dengan sangat baik. Selena sedikit linglung saat dia memutar matanya ke arah Jack. Namun, hatinya terasa seperti diolesi dengan esensi manis, seolah-olah dia makan embun madu. Oh ya, jika ada yang mau main, silahkan. Aku mau ambil minuman terlebih dahulu. Jack tersenyum, ketika melihat banyak makanan ringan dan anggur merah, sudah dibawa masuk ke dalam kamar pribadi ini. Lupakan saja, setelah pertunjukan dadakanmu barusan, kami tidak ingin mempermalukan diri sendiri. Huff melambaikan tangannya, dan dia tidak lagi berani menyebutkan dia adalah lulusan musik, di depan Jack lagi. Ayo minum, ayo kita minum. Dylan masih hanyut dalam musik tadi. Jack, setelah mendengarkan musik yang kamu mainkan, aku merasa uang hanyalah bagian kecil dari duniawi, jadi, mari kita semua minum sepuasnya. Ayo teman-teman, mari kita minum lebih banyak. Jack tersenyum pada Selena, ketika Dylan dengan pinggang bundarnya, meneguk segelas penuh anggur. Itu membuatnya tampak lebih seperti orang yang tidak punya otak daripada Jack. Bab 230. Rosa menarik Selena ke sudut ruangan, kemudian dia berkata, Selena, mereka bilang suamimu adalah seseorang yang kejam, dan aku benar-benar mempercayai mereka. Bisik Rosa. Aku tidak menyangka, dia tahu cara bermain piano, dan dia juga memainkannya dengan sangat baik. Aku tidak percaya, dia hanya seorang prajurit biasa. Siapapun yang tahu cara bermain piano, tidak akan pernah menjadi orang yang kejam. Dia menambahkan. Aku pikir, dia orang yang berpengalaman, karena dia tahu bagaimana bertarung dan bermain piano. Apakah dia menjadi seperti dewa bagimu sekarang? Selena tertawa terbahak-bahak, karena perubahan sikap ini agak terlalu cepat. Rosa menghela nafas. Setelah memikirkannya, itu pasti omong kosong yang dibuat oleh Rachel. Astaga, wanita itu sangat keterlaluan, karena dia sepertinya tidak pernah menyukaimu, bahkan di masa kuliah kita. Dia selalu menganggap kamu mencuri perhatian darinya. Kami semua sudah lulus, dan itu sudah lama sekali. Aku pikir itu semua ada di belakang kita, dan kita tidak terlalu peduli dengan masa lalu. Aku tidak menyangka, dia bisa menjadi serendah ini. Rosa, sepertinya telah memahami sesuatu, saat dia kemudian meraih tangan Selena dan bergumam. Maafkan aku, Selena. Aku sudah salah paham denganmu, beberapa waktu yang lalu. Jangan khawatir tentang itu, aku tidak akan memasukkannya ke dalam hati, Selena meyakinkannya. Selain itu, aku menyinggung Rachel pagi ini, jadi, dia mencoba menghancurkanku saat aku tidak ada. Itu sesuai dengan prediksiku. Selena menawarkan senyum cerah sebelum menambahkan, pertimbangkan tawaranku dengan baik ketika kamu pulang nanti. Kamu bisa membantuku di perusahaan kita, karena kita kekurangan tenaga yang cerdas. Baiklah, aku akan memikirkannya. Jawab Rosa, senyum menghiasi wajahnya, sebelum dia menarik lengan Selena. Ayo, kita pilih beberapa lagu untuk dinyanyikan.
Di sisi lain, Britney duduk di sebelah Matt ketika dia berbisik kepadanya, apakah kamu mengetahui berapa banyak yang telah kita pesan? Bagaimana aku tahu? Pekerjaanku adalah minum dan minum lebih banyak. Jika itu tidak cukup, kita bisa memesan lebih banyak. Persetan, aku tidak percaya, seorang veteran akan bisa membayar uang sebanyak itu. Kita akan menghabiskan lebih banyak minuman, dan ketika dia tidak bisa membayar, pemilik di sini tidak akan pernah membiarkannya pergi. Matt, begitu kejam saat dia berbicara, dan dia melirik Jack dari sudut ruangan. Jack, tidak lebih dari seorang veteran, dan tidak ada yang menyangka Jack akan bisa menikahi Selena. Sosok Selena saat ini, seolah-olah belum pernah melahirkan anak sebelumnya. Dia masih mempesona seperti saat itu. Belum lagi, penampilan Selena saat menari, dia tampak seperti angsa, yang murni dan polos. Kecantikannya begitu mempesona, dan perasaan menyesal menggelegak dalam diri Matt. Kalau saja dia bertahan lebih lama saat itu, dia mungkin yang menikah dengan Selena. Bahkan, jika dia tidak menikah dengannya, dia mungkin masih akan berkencan dengan Selena. Sayang sekali, dia hanya bisa bersama Britney, yang dia tidak merasa puas sama sekali. Tagihannya lebih dari 1,3 juta dolar, aku kira si idiot itu akan hancur. Britney terkekeh, dan menyesap anggur merah dari gelas anggurnya, sebelum berkata, baiklah, aku harus segera ke kamar kecil. Ketika Britney sedang dalam perjalanan ke kamar kecil, dia melihat etalase yang sangat rumit di lorong, yang menampung 2 botol anggur merah. Selain itu, ada 2 pelayan yang menjaga kotak itu, sementara setiap sudut di sekitar anggur merah memiliki lampu sorot yang menyinarinya. Itu sangat menarik untuk dilihat. Apa yang kamu lihat? Rachel, yang baru saja keluar dari kamar kecil, melihat Britney sedang menatap sebuah kotak di depannya. Rachel mendekatinya sambil terkikik. Rachel, menurutmu, apakah Jack mempunyai uang untuk membayar tagihan? Britney mengerutkan kening, setelah dia merenungkannya.